بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وعلى آل كل وعلى سائر الصالحين أما بعد. Jemaah sekalian, a'azani Allahu yakum. Alhamdulillah, kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Terutama nikmat diberikan keistiqomahan di atas ilmu dan amal serta ilmu dan iman. Karena dengan itu kita mendapatkan manfaat dari ilmu yang kita pelajari. Yang dianjurkan dalam agama kita adalah memperbaiki amal, kemudian berusaha untuk memperbanyaknya, lalu berusaha untuk menjaganya dengan istiqamah. Maka dengan sebab itu seorang akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Rasulullah SAW mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Sungguhnya amal itu tergantung pada akhir kehidupan manusia. Nah, jemaah sekalian, azakumullah. InsyaAllah pada pagi hari ini, pagi menjelang siang ini, kita akan kembali membahas surah Al-Qalam, mulai ayat 42. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. Ingatlah pada hari
ketika betis disingkapkan dan mereka disuruh untuk sujud, maka mereka tidak mampu. Pandangan mereka tertunduk ke bawah, diliputi kehinaan. Dan sungguh dahulu di dunia mereka telah disuruh atau diajak untuk bersujud waktu mereka sehat. Tetapi mereka tidak melakukannya. Maka serahkanlah kepadaku urusannya dan orang-orang yang mendustakan perkataan Al-Quran ini. Kelak akan kami hukum mereka berangsur-angsur dari arah yang tidak mereka ketahui. Dan aku memberi tenggang waktu kepada mereka. Sungguh rencanaku sangatlah teguh. Ataukah engkau wahai Muhammad meminta imbalan kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan hutang? Ataukah mereka mengetahui yang gaib lalu mereka menuliskannya? Maka bersabarlah engkau terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah engkau seperti Yunus, orang yang berada dalam perut ikan ketika dia berdoa dengan hati yang sedih. Sekiranya dia tidak segera mendapat nikmat dari Rabbnya, pastilah ia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela. Lalu Tuhannya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang yang saleh. Dan sungguh orang-orang kafir hampir-hampir menggelincirkanmu dengan pandangan mata mereka ketika mereka mendengar Al-Quran dan mereka berkata, dia Muhammad itu benar-benar orang gila. Padahal Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam. Ini ayat berbicara tentang cerita yang akan datang dan cerita yang telah berlalu. Dan Rasulullah disuruh mengambil ibrah dari dua cerita ini. Cerita tentang hari kiamat dan cerita tentang Nabi Yunus. Ya. Sebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Setelah menceritakan bahwa orang-orang yang bertakwa itu akan mendapatkan surga-surga kenikmatan di sisi Rabb mereka, Allah pun menjelaskan kapan hal itu akan terjadi. Karena itulah dia berfirman, yauma yukshafu an saqi wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa untuk melakukannya. Yang dimaksud ialah pada hari kiamat, dengan berbagai peristiwanya yang terjadi, baik berupa hal-hal yang menakutkan, goncangan, cobaan, ujian, dan peristiwa-peristiwa besar lainnya. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa dia mengutarakan, sesungguhnya aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakshifu rabbuna an saqihi fayasjudu lahu kullu mu'minin wa mu'minatin wa yabqa man kana yasjudu fid dunya riya'an wa sum'atan fayadhhabu liyasjuda fayaudu dhahruhu tabqan wahida. Rabb kita akan menyingkapkan betisnya pada hari kiamat nanti, sehingga setiap orang mukmin laki-laki maupun perempuan, mereka semua sujud kepada Allah. Hingga yang tertinggal adalah orang-orang yang ketika di dunia bersujud karena riya dan sum'ah. Kemudian mereka beranjak untuk sujud, tetapi punggungnya kembali jadi satu, tidak dapat bersujud.
Nah, ini terjadi ketika semua orang menanti Tuhan yang mereka sembah masing-masing. Di saat itu orang-orang musyrik ketemu berhalanya. Di saat itu orang-orang Nasrani ketemu patung-patung dan salibnya. Di saat itu orang-orang yang menyembah apa yang mereka sembah bertemu dengan setiap yang disembahnya. Tinggallah orang-orang yang beriman dan orang-orang munafik yang belum menemukan Tuhan waktu itu. Karena orang munafik tidak menyembah berhala. Seperti dengan orang-orang yang sholat karena riya. Di saat demikian Allah datang menemui mereka dengan mengatakan, Alastu birabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Semua orang menjawab, kami berlindung kepada Allah dari engkau. Sampai beberapa kali Allah pun menanyakan, akhirnya Allah menanyakan, apa yang kalian ketahui tentang sifat Tuhan kalian pada hari ini sehingga kalian mengenalnya? Maka orang-orang yang beriman itu mengingat ayat ini. Yauma yukshafu an saq. Hari ini Allah akan menyingkap betisnya. Maka Allah pun menyingkap betisnya, semua pun tersungkur sujud, kecuali orang munafik dan orang yang sholat karena riya. Ini di antara hadis. Makanya orang-orang yang sholat karena riya, terutama orang-orang munafik, waktu itu mereka tidak bisa sujud. Abdullah bin Al-Mubarak menceritakan dari Usama bin Zaid, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas tentang ayat ini. Yauma yukshafu an saq, pada hari betis disingkapkan, beliau mengutarakan yaitu hari kiamat, hari kesusahan dan kesengsaraan. Itu hari yang dimaksud. Demikian juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir. Lalu dia bercerita dari Ibnu Mas'ud atau Ibnu Abbas. Ibnu Mas'ud di sini ragu, apakah Ibnu Mas'ud atau Ibnu Abbas. Yang dimaksud yauma yukshafu an saq, dia mengatakan mengenai suatu perkara yang sangat besar. Yang demikian seperti halnya diungkapkan oleh seorang penyair, syalatil harbu an saq. Peperangan menyingkap betis. Ya. Jadi karena hari besar itu, maka betis-betis tersingkap. Itu hari peperangan. Pada hari kiamat pun Allah Subhanahu wa taala menunjukkan keindahan salah satu sifat zatnya. Soalnya yang dikhayalkan ya. Ya. Jangan kita khayalkan betis Allah itu seperti betisnya bencong. Ya. Mulus dari atas ke bawahnya ada bulunya. Bukan begitu. Betis Allah ya betis Allah. Tidak bisa dibayangkan seperti kita. Maka orang-orang beriman yang belajar, ini fungsinya belajar. Fungsinya apa? Belajar. Gara-gara mereka ingat ayat ini, mereka mengenal Tuhan mereka nanti di yaumul qiyamah. Ya. Semoga kita semuanya termasuk golongan orang-orang yang diberikan izin untuk sujud nantinya. Dan firman Allah, khasyi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Pandangan mereka pada saat itu tunduk ke bawah, lagi diliputi kehinaan. Maksudnya pada waktu itu atau berada di alam akhirat, hal itu disebabkan oleh perbuatan dosa dan kesombongan mereka di dunia. Sehingga mereka pun diberi hukuman yang sebaliknya dari apa yang mereka alami. Balasan dari kesombongan adalah kehinaan. Dan setelah diseru untuk bersujud di dunia, mereka menolak. Mereka menolak untuk melakukannya. Meskipun mereka dalam keadaan sehat lagi normal. Maka demikian pula mereka diberi siksaan berupa ketidakmampuan diri mereka untuk melakukannya, yakni bersujud di akhirat.
Berarti masuk di dalamnya orang-orang yang meninggalkan sholat. Jangan ditanya orang-orang kafirnya. Orang-orang sholat karena ria saja mereka celaka. Apalagi yang tidak sholat. Ya. Banyak orang yang sehat, tapi mereka tidak mau sujud kepada Allah. Iya atau tidak? Anda punya pertanyaan buat antum. Kenapa orang malas sujud, malas sholat, malas beribadah? Apa jawabannya? Hah? Kan udah lewat kita. Surat Al-Fatihahnya. Apa jawabannya? Karena mereka tidak memiliki rasa kepada Allah. Rasa apa itu? Cinta, berharap, dan takut. Ketika rasa ini tidak ada, maka begitu mereka sujud hambar. Sujud itu tidak dinikmati. Sehingga hari ini sujud, besok tidak sujud lagi. Bagaimana seorang dikasih makanan yang mereka tidak rasakan enak? Dia akan tinggalkan. Hambar. Sedangkan ibadah kepada Allah memiliki nikmat. Hambarnya sebuah ibadah karena tidak ada rasa yang mereka tanamkan dalam hati mereka. Itu rasa cinta, takut, dan berharap. Nah, di hari kiamat mereka akan mendapatkan kehinaan itu lantaran tidak mau rukuk dan sujud di hadapan Allah di dunia. Maka Allah katakan khasyi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Khusyuk pandangan mereka dan mereka diliputi oleh kehinaan. Saat Rabb Azza wa Jalla tampak orang-orang mukmin bersujud kepadanya, serta tidak ada seorang pun dari orang-orang kafir atau orang-orang munafik yang mampu bersujud. Bahkan punggungnya selalu kembali tegak lurus setiap kali dia hendak bersujud. Hal ini sebagaimana dahulu mereka berbuat di dunia, amat berbeda dengan apa yang dialami oleh orang-orang yang beriman. Makanya kita sekarang ini berusaha sujud, ruku dengan penuh keikhlasan agar kita mendapatkan apa? Kemuliaan pada hari itu. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala menghinakan orang-orang yang angkuh ini. Kemudian lalu Allah berfirman, "Fadharni wa may yukadzibu bihadzal hadits." Ini ayat yang jarang kita praktekkan di era kontemporer ini. Karena terlalu kesal kita sama orang-orang kafir. Ya, ayat ini jarang kita ingat, jarang kita praktekkan. Apa itu? Maka serahkanlah wahai Muhammad kepadaku orang-orang yang mendustakan perkataan ini. Kenapa saya katakan jarang sekali? Kita lebih sibuk membantah orang-orang ini di dalam media sosial daripada menyibukkan diri memperkuat keimanan dan ilmu kita. Ya tidak. Biarkan orang-orang itu diurus oleh Allah setelah orang-orang alim memberitahu mereka. Karena kalau terlalu kita sibuk dengan urusan mereka, kita akan jauh dari kebenaran. Ya. Yakni Al-Quran. Maksudnya mereka mendustakan Al-Quran. Yang demikian itu adalah ancaman yang sangat keras. Artinya di sini biarkanlah aku berdua dengannya. Aku yang akan lebih tahu tentang dirinya. Bagaimana aku hendak menarik dan mengulurkannya dalam kesesatan atau memberi tangguh kepadanya. Setelah itu aku akan menjatuhkan siksaan kepadanya dengan siksaan yang khusus dari Rabb-Nya Tabaraka wa Ta'ala. Ini janji Allah nih. Orang-orang yang menghina Quran. Sekarang kan banyak orang-orang pakai Quran, menghina Quran demi politik, demi mencari suara rakyat. Mereka menghina-hina agama Allah Azza wa Jalla. Baik di luar negeri, di dalam negeri, atau di mana saja kita lihat sekarang. Al-Quran jadi sasaran. Dan Allah tuh bercerita seperti ini, sudah tahu akan terjadi ini sepanjang masa.
Ya enggak? Sekarang kita bisa apa? Menyibukkan diri dengan itu. Atau sekarang kita berdemo atau apalah gitu. Bisa apa? Udah ketika kita tidak bisa apa-apa, kembalikan kepada Tuhan kita yang maha mulia. Yang diam yang akan mengurus orang-orang ini. Dengan berjanji, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ini ayat yang menjawab pertanyaan kita, kenapa Allah tidak menghancurkan mereka? Allah mengatakan, sanastadrijuhum. Kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur. Artinya mereka diberikan istidraj. Diberikan kesenangan, 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 kesenangan. Sehingga kesenangan inilah yang akan membinasakan mereka. Di dunia dan di akhirat. Artinya sedang mereka tidak menyadarinya. Bahkan mereka meyakini hal itu sebagai kemuliaan dari Allah. Bahkan sebenarnya hal tersebut merupakan kehinaan. Jadi ada orang lagi menghina Al-Quran nih. Dia tetap diberi kekayaan. Dia masih bisa pergi ke Bali, bisa tempat wisata, masih bermain-main, bisa judi di kasino, ya, masih segar bugar. Mereka menganggap, lihat tuh, gara-gara kami menghinakan Quran, kami seperti ini kata mereka. Maka Allah menjawab, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Siksaan apa lagi yang lebih berat di dunia ini selain kesesatan? Tidak ada kehinaan, tidak ada azab yang besar di dunia ini melebihi seseorang itu ditenggelamkan dalam kebodohan dan kesesatan. Siapa orang yang paling jahat kepada Nabi SAW? Abu Lahab, Abu Jahal. Apa pernah dengar Abu Lahab tenggelam dalam laut seperti halnya Fir'aun? Dia tenggelam dalam kesesatannya. Sehingga dengan sebab itu dia mendapatkan balasannya di akhirat dengan ditenggelamkan bersama keluarganya dalam neraka. Siapa yang lebih bahagia daripada orang yang berpisah dengan keluarganya ratusan tahun, mungkin kakek neneknya 100 tahun yang lalu pernah mati. Lalu dipertemukan di surga, bahagia enggak dia? Bahagia. Dan siapa yang lebih sengsara dipertemukan di tempat yang sengsara bersama keluarganya? Ya orang-orang sesat. Di dunia mereka bersekongkol dalam kesesatan, di neraka mereka menempati neraka bersama. Dan itu pun saling mencela lagi. Saling mencela di antara mereka. Saling menuduh. Kemudian, wa umli lahum inna kaidi matin, kata Allah. Dan aku memberi tangguh kepada mereka. Sesungguhnya rencanaku amat teguh. Maksudnya aku akan mengakhirkan dan memberi tangguh kepada mereka. Yang demikian itu adalah bagian daripada tipu dayaku atas mereka. Oleh sebab itu Allah berfirman, inna kaidi mati. Sungguhnya rencanaku sangatlah kokoh. Matin artinya kokoh, teguh, kuat. Orang beriman kalau baca ayat seperti ini, ada lihat orang hina Nabi. Masih enak dia jalan-jalan dengan keluarganya. Kayak Abu Jahal misalnya gitu kan. Mereka-mereka yang sekarang hobi mencari followers dan subscribe dengan cara menghina agama besar ini, masih enak-enak dia. Tenang saja. Kalau mereka tidak bertaubat kepada Allah, Allah sudah janji, inna kaidi mati. Rencana Allah itu besar. yakni amat besar bagi yang menentang perintahku, mendustakan para rasulku, serta bermaksiat kepadaku. Wa nas'alullah al-afwa wal afiyah. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah maafkan kita semuanya. Dan kita khawatir ketika kita berbuat jahat, berbuat maksiat, Allah mempunyai rencana buat kita, itu yang kita khawatirkan. Kita hanya bisa mohon kepada Allah. Nah, lihat bagaimana Allah memberikan ancaman kepada mereka. Di dalam kitab Sahihul Bukhari dan Muslim disebutkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Inna Allah Ta'ala la yumli lidh-dhalimi hatta idza akhadahu lam yuflithu."
Sesungguhnya Allah akan memberi tangguh kepada orang-orang zalim sehingga jika dia hendak menjatuhkan siksaan maka tidak akan ada yang luput darinya. Ya. Allah mengatakan wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun. Amma yaf'alu dhalimun. Jangan kalian kira Allah itu lalai dari perbuatan orang-orang zalim. Apakah kita kira Allah itu diam? Enggak. Dia tahu ini orang yang menghina nabinya. Dia tahu ini orang kafir. Dia tahu ini orang-orang mendustakan ayat-ayatnya. Dia tahu semua. Ya, kita tinggal tunggu kapan Allah merealisasikan itu. Itu hak Allah. Siapa tahu ada yang lebih baik daripada itu. Selain disiksa, diapakan? Diberi hidayah. Nanti ketika kita menceritakan kaum Nabi Yunus nanti. Kaum yang satu-satunya kaum terdahulu yang kena ancaman kemudian diberikan ampunan oleh Allah. Itu kaum Nabi Yunus. Nanti diceritakan. Kemudian beliau membaca firman Allah dalam surat Hud. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Dan begitulah azab Rabbmu apabila dia mengadab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya azabnya itu adalah sangat pedih lagi keras. Jangan kata didatangkan azab yang besar, digoncangkan sekian skala meter saja, orang sudah panik. Panik. Bagaimana kalau didatangkan angin yang kencang? Bagaimana kalau didatangkan musibah yang besar seperti kaum Ad dan kaum Tsamud? Bagaimana dibalikkan bumi seperti kaum Lut? Dilempar pakai hujan api dari langit. Hujani dengan batu api dari langit. Kemudian mereka dibalikkan buminya. Luar biasa itu. Kejadian donggala yang membuat kita merinding. Kemudian am tas'aluhum ajra fahum min maghramin musqalun am indahumul ghaibu fahum yaktubun. Ataukah kamu meminta upah kepada mereka lalu mereka diberati dengan hutang. Diberatkan dengan hutang. Ataukah pada mereka itu ada ilmu tentang yang gaib. Lalu mereka menulis. Penafsirannya telah lebih dahulu diberikan pada pembahasan surat At-Tur. Dan surat At-Tur belum kita bahas. Artinya wahai Muhammad, engkau menyuruh mereka kepada Allah tanpa upah yang kamu ambil dari diri mereka. Tetapi kamu mengharapkan pahala semuanya itu hanya kepada Allah semata. Sedangkan mereka mendustakan apa yang kamu bawa hanya karena kebodohan, keingkaran, dan keangkuhan pribadi. Selalu pengingkaran itu berkaitan dengan kebodohan, keingkaran, dan keangkuhan. Yang sumber segala malapetaka, kelalaian, kemudian syahwat, dan amarah. Lalu muncullah nanti kebodohan, keangkuhan, kesyirikan, dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa mereka orang-orang yang rugi, menolak hal yang Rasulullah SAW tidak meminta upah darinya. Nabi tidak pernah meminta mereka memberikan kekayaan. Bahkan mereka pernah tawarkan itu. Nabi SAW tidak terima. Pada saat Rasulullah disuruh jangan kau berdakwah. Jangan engkau mengajak kepada tauhid. Kami akan berikan engkau kekuasaan. Berikan harta. Diberikan wanita cantik. Nabi menolak semuanya. Dan itu sudah dibahas di awal surat ini. Waddu lau tudhinu fayudhinun. Itu kita pernah bahas belum. Kemudian ayat selanjutnya, ayat 48. Dan ini cerita tentang Nabi Yunus. Ini Allah menyinggung kejadian yang menimpa Nabi Yunus alaihissalam. Ya. Allah mengatakan, "Fasbir li hukmi rabbika
bersabarlah engkau wahai Muhammad terhadap ketetapan Rabbmu. Fasbir, ini adalah khitab yang ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya terjemahannya fasbir hai Muhammad, bersabarlah wahai Muhammad atas tindakan menyakitkan yang dilancarkan oleh kaum itu terhadapmu serta kedustaan mereka. Sesungguhnya Allah akan memberi keputusan kepadamu atas mereka dan memberi kemenangan bagimu beserta para pengikutmu di dunia dan di akhirat. Ini janji Allah. Makanya kaum yang paling taat kepada Nabi adalah mereka yang mengikuti Rasulullah SAW pada saat itu. Dulu kaum Nabi Musa, mereka taat kepada Nabi Musa. Tapi ada masa-masa mereka itu futur dan membangkang. Ketika Nabi Musa menyuruh masuki suatu negeri untuk berperang, mereka tidak mau. Sampai mereka yang keluar baru kita masuk. Sampai mereka mengatakan kepada Nabi Musa, kamu aja yang pergi sama Tuhanmu, perang aja berdua, kami duduk di sini. Sahabat Nabi enggak. Kenapa? Karena Nabi sendiri sabar untuk mencari, untuk memfilter orang-orang yang akan mengikutinya dengan setia. Dengan cara apa? Sabar. Tidak serta-merta meminta azab dari Allah Azza wa Jalla. Ini kelebihan Nabi SAW dibandingkan Nabi-Nabi sebelumnya. Nabi Nuh ketika kaumnya sudah tidak menerimanya, dia minta agar dihabisi saja mereka itu. Wala tadhar minal kafirina dayyara. Alal ardi minal kafirina dayyara. Kata Nabi Nuh, udah tidak usah biarkan satu pun rumah dari rumah orang-orang kafir di bumi ini. Maka datang banjir. Nabi Muhammad tidak. Di saat puncak-puncaknya ujian, beliau masih sempat meminta hidayah buat kaumnya. Kapan puncaknya ujian? Yaitu di tahun-tahun meninggalnya Khadijah dan Abu Talib. Tahun 10 kenabian. Beliau berdakwah dari tahun awal menerima wahyu. Terus ini ujian luar biasa nih. Tapi ada puncak ujian yang sangat besar. Yang waktu itu ditanya oleh Aisyah, ujian yang paling berat yang kau rasakan apa? Itu ketika beliau diusir dari Mekah ke Taif setelah meninggalnya Khadijah dan Abu Talib. Sampai beliau berjalan dari Mekah Madinah itu sampai jarak 96 kilo. Jalan kaki. Bersama budaknya. Zaid bin Harithah. Sampai sepanjang jalan dia lewati kabilah-kabilah, tidak ada yang terima satupun. Jalan dengan panjangnya itu, dia menawarkan kepada kabilah, tidak ada yang terima. Sampai dia Taif, ketemu dengan 3 orang anak tokoh. Ketiga-tiganya menghina Nabi. Satu orang mengatakan, Muhammad, apa tidak ada orang lain yang diutus Allah sehingga kau yang terpilih? Yang kedua mengatakan, wahai Muhammad, jika kamu betul utusan Allah, maka akan rusak Ka'bah itu gara-gara engkau. Satu lagi mengatakan, wahai Muhammad, berdiri kau. Pergi, jangan duduk di situ. Karena waktu itu Rasulullah duduk. Beliau lagi dalam keadaan duduk, saking sopannya beliau sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, mengusirnya dan Rasulullah pergi. Rasulullah SAW pun di beberapa hari kemudian diusir dari Taif dan dilempar pakai batu oleh budak-budak, wanita dan anak-anak kecil. Mereka sengaja melakukan itu agar menghina Nabi SAW. Sampai beliau berada di suatu tempat namanya Qarnus Sa'alib di Taif itu. Sampai di situ beliau duduk dan beliau pun berdoa kepada Allah setelah ditawarkan oleh malaikat penjaga gunung. Ditawarkan, ada perintah dari Allah meminta izin kepadamu untuk mengangkat gunung ini. Aku timpakan kepada orang yang mendustakanmu. Nabi mengatakan tidak. Bal arjullah an yukhrija min aslabihim man ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'ah. Aku tetap berharap kepada Allah. Semoga Allah keluarkan dari tulang sulbi mereka keturunan-keturunan yang akan tetap beribadah kepada Allah dan mereka tidak berbuat kesyirikan. Dan nyata doa itu. Itu kesabaran siapa? Rasulullah SAW. Dan itu puncak ujian. Maka setelah itu kan dihibur dengan ada jin-jin yang datang mendengarkan Quran yang dia baca. Wa in sarafna ilaika nafara minal jin. Kemudian yang paling tinggi lagi yaitu beliau di Isra Mi'raj kan di tahun itu. Itulah tahun Isra Mi'raj itu.
Karena kesabaran yang begitu tinggi Allah muliakan dengan apa? Isra Mi'raj. Tidak ada nabi-nabi yang di Isra Mi'rajkan selain Nabi Muhammad SAW. Seharusnya waktu itu ngambil kesempatan. Oh, kesempatan nih. Mereka durhaka, kusuruh malaikat angkat gunung. Mati kalian semua. Nabi tidak begitu. Nabi tetap milih apa? Sabar. Mungkin kita hari ini tidak sanggup untuk sabar seperti itu. Tidak sanggup. Kalau sekarang ada kesempatan ditangkap polisi aja kita sudah senang ya kan? Maka oleh karenanya Rasulullah SAW adalah orang yang paling sabar. Orang yang paling sabar. Di sini dikatakan, wala takun ka sahibil hud. Setelah Allah merintahkan, Allah sebutkan contoh. Ini menunjukkan bahwa ketika kita sampaikan materi kepada jamaah kita, jangan lupa menyebutkan ceritanya. Entah cerita yang membuat kita mengikuti atau cerita yang membuat kita meninggalkan. Dan ini dilakukan oleh Allah dan Rasulnya. Dan bercerita itu biasanya membuat hati yuraqiqul qulub. Akan buat hati itu lembut. Karena dia mendengar apa? Contoh, ada teladan. Nah, di sini Nabi SAW Allah mengatakan kepada nabinya, "Wala takun ka sahibil hut." Dan janganlah kamu seperti orang yang berada dalam perut ikan. Siapa sahibul hut? Yunus alaihissalam. Yunus bin Matta dari negeri Ninawa. Yunus bin Matta itu dari negeri Ninawa. Kata Allah Azza wa Jal, yakni Dhunnun. Dhunnun yaitu Yunus bin Matta alaihissalam. Tatkala dia pergi dalam keadaan marah kepada kaumnya. Dia pergi meninggalkan kaumnya dalam kondisi marah. Dan itu disebutkan dalam surah Al-Anbiya. Dalam surah Al-Anbiya ayat 88. Allah katakan, وَذَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَا نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ كَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. Kata Allah Azza wa Jal, dan ingatlah Dhannun. Dhannun itu julukan buat Nabi Yunus. Julukan buat Nabi Yunus alaihissalam. Kenapa dia dikatakan Dhannun? Apakah karena dia diceritakan dalam surat Nun? Boleh jadi. Karena dia diceritakan dalam surat Nun. Kemudian kata Allah setelah itu, ingatlah ketika dia pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Dan dia mengira bahwa kami tidak mampu atasnya. Lalu dia pun menyeru di dalam kegelapan-kegelapan. Ini menunjukkan dia dalam 3 kegelapan. Malam, perut ikan paus, dasar laut. Dia mengatakan, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Lalu kami pun menjawab permintaannya. Dan kami selamatkan dia dari kesengsaraan atau kegelapan itu. Demikian kami menolong orang-orang mukminin. Apa yang dialami oleh Nabi Yunus ketika melakukan pelayaran di tengah laut, yaitu ditelan oleh ikan besar. Lalu dia dibawa lari ke tengah lautan dan dasar laut yang gelap gulita pada saat itu. Dan dia juga mendengar tasbih yang dipanjatkan oleh lautan beserta isinya kepada Rabb yang maha tinggi lagi maha kuasa. Saat itu Nabi Yunus mendengar penduduk laut itu lagi ngapain? Tasbih. Persis seperti dilakukan Nabi Yunus pada saat dia sebelum ditenggelamkan dalam laut. Yang semua makhluk ini tidak menolak takdir yang telah ditetapkan oleh Allah kepada mereka. Nabi Yunus pun mendengar suara tasbih itu. Dan dia
mengingat betapa mereka itu tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Pada saat itulah Yunus berseru dalam kegelapan. Lihat. Sebagaimana ayat yang menerangkan hal ini dalam surat Yunus, dalam surat Al-Anbiya ayat 87. Alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Lalu Allah menjawab, maka kami memperkenankan doanya dan menyelamatkannya dari kedukaan, kegelisahan. Dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Ini dia. Nabi Yunus alaihissalam. Ya. Karena waktu itu kaum Nabi Yunus ini diceritakan mereka itu durhaka kepada Nabi Yunus. Saking mereka durhaka, Nabi Yunus ingin meninggalkan mereka. Artinya Nabi Yunus sudah tidak sabar lagi menghadapi mereka. Dan berjanji bahwa 3 hari lagi akan datang azab Allah. Mereka terancam dengan azab itu. Nabi Yunus pergi meninggalkan mereka semuanya. Namun tidak lama kemudian setelah Nabi Yunus meninggalkannya, mereka tersadar ingin kembali kepada Allah. Dan azab waktu itu sudah kelihatan gelapnya malam. Jadi azab itu sudah menyelimuti mereka. Makanya dikatakan ini satu-satunya kaum yang Allah selamatkan dari azab yang siap menimpa mereka. Bedanya dengan kaum Ad, kaum Samud, mereka melihat azab, mereka sudah tidak sempat lagi untuk apa? Bertaubat. Ini kaum Nabi Yunus ini termasuk kaum yang Allah selamatkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat-surat tadi dan juga surat Saffat. Kata salah seorang sahabat yaitu Abdullah bin Mas'ud di antara perkataan beliau, "Qadafallahu fi qulubihim taubata wal inabah wa nadamu ala ma kana minhum ila nabiyyihim." Maka Allah pun menanamkan dalam hati mereka rasa ingin taubat dan kembali kepada Allah. Sehingga mereka menyesal terhadap apa yang mereka lakukan kepada Nabi mereka, yaitu Nabi Yunus alaihissalam. Maka mereka pun kembali kepada Allah, anak-anak laki-laki, para laki-laki, para wanita, anak-anak kecil, laki-laki maupun perempuan, ibu-ibu, bahkan binatang-binatang. Ya. Semuanya berharap agar azab Allah itu terputus. Sedangkan azab itu sudah ada di atas mereka seperti potongan malam yang gelap gulita. Itu yang dilakukan oleh kaum Nabi Yunus, sehingga Nabi Yunus pun beliau diuji oleh Allah karena tidak sabarnya. Maka dai itu harus apa? Sabar. Iya. Dai itu serba salah. Serba salah. Ya, maka jangan mau orang memahami dia. Dai itu jangan begitu. Agar orang, kenapa orang tak pahami saya? Enggak. Dai itu harus memahami orang. Jangan dibalik. Orang yang sudah tahu ilmunya, jangan terlalu tertipu dengan kenapa orang tidak mau memahami kondisi saya. Ya memang begitu. Ya antum pakai baju putih salah, baju ini salah. Pakai motor salah, pakai mobil juga salah. Jalan kaki dianggap pura-pura zuhud. Naik kuda dianggap mengotori lapangan karena tai kuda. Ya. Udah, enggak usah cari pengertian orang. Kita harus mengerti orang. Dan itu faedah daripada kejadian itu. Nabi Yunus alaihissalam beliau tidak sabar. Maka Allah jadikan sebagai contoh. Dan ini ada pelajaran buat kita dari kejadian Nabi Yunus yang Allah selamatkan ini. Ya, pelajaran yang menarik buat kita. Seperti dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Innal lutfa inda nawazil yuhsalu atau yahsulu ala qadri adai al-awamir.
Seperti dikatakan oleh Ibnu Qayyim, sungguhnya kasih sayang Allah yang kita dapatkan ketika menemukan musibah, ketika berhadapan dengan musibah, seukuran dengan besarnya ketaatan kita sebelum dapat musibah. Nabi Yunus ini, beliau orang yang rajin bertasbih sebelum dia kena musibah. Maka kasih sayang Allah yang dia dapatkan dalam perut ikan paus itu seukuran dengan ketaatan dia sebelum dia mendapat musibah. Ingat ya, ini kaidah. Bahwa kasih sayang Allah yang kita dapatkan dalam ketika dapat musibah, itu seukuran dengan ketaatan kita sebelum mendapat musibah. Karena hidup kita ini, ikhwan fiddin azakumullah, dan ini yang dihadapi oleh Nabi Yunus, dan kita semua, siapa saja di dunia ini, yang paling berat kita hadapi dua. Menjalankan syariat dan menghadapi musibah. Ingat ya. Berdakwah menjalankan syariat gak? Berat, menghadapi ini berat. Dua hal yang berat itu. Saya ulangi, apa itu? Menjalankan syariat dan menghadapi musibah. Bagaimana dua yang berat ini bisa ringan? Untuk menjalankan syariat yang kita butuhkan apa? Pertolongan dari Allah. Makanya kita berdoa, kita berkata dalam surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di dalam menghadapi musibah, kita butuh pertolongan Allah. Kita butuh kasih sayang Allah. Oleh karena itu Allah katakan tentang Nabi Ayub, Anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Aku tertimpa penyakit, engkau adalah yang paling menyayangi dari para penyayang. Jadi ini yang harus kita ingat. Ketika menghadapi syariat, butuh apa? Pertolongan. Karena kita tidak sanggup untuk melaksanakan syariat ini. Tidak sanggup. Wong kita disuruh beribadah, disuruh meninggalkan yang kita sukai. Tidak sanggup kalau tidak ditolong oleh Allah. Kemudian yang kedua menghadapi apa? Musibah. Kita butuh apa saat itu? Kasih sayang Allah. Dan selanjutnya kata Ibnu Qayyim, kasih sayang Allah di ketika musibah ini akan kita dapatkan seukuran dengan ketaatan kita kepada Allah dalam menjalankan syariat. Makanya dalam ayat lain di surat Shafat Allah mengatakan tentang Nabi Yunus, "Falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Surat Shafat ayat 143. Seandainya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak berzikir, bertasbih kepada Allah, maka dia akan tetap tinggal di perut ikan paus itu sampai hari berbangkit. Maksudnya dulu dia orang yang pandai bertasbih. Begitu dia kena musibah, dapatlah kasih sayang Allah sesuai dengan ketaatan dia sebelumnya. Kemudian di antara faedahnya juga bahwa di antara perkara yang menjauhkan kita dari musibah itu adalah bertaubat. Bertaubat. Kita semua dulu punya dosa misalnya. Meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, berleha-leha, berjalan, pacaran di bawah pohon beringin dekat kuburan, ya, ngintipin anak tetangga, ini dosa semuanya. Dan kita kadang udah lupa. Karena lupa, kita lupa taubat juga. Nah, dan untuk menghapus dosa itu karena Allah sayang kepada kita, diberikan ujian. Nah, sebelum kita dapat ujian itu, alangkah baiknya kita banyak-banyak mengingat dosa itu dan bertaubat. Sehingga ujian bisa ringan. Taubat itu meringankan ujian yang Allah turunkan kepada kita. Bahkan taubat kepada Allah itu bisa menghalangi turunnya azab. Lihat kaum Nabi Yunus. Waktu itu kata Ibnu Mas'ud, azab itu sudah kelihatan seperti gelapnya potongan malam. Udah kelihatan. Tapi hati mereka menyesal setelah itu. Dan Allah hargai taubat itu. Sehingga azab tidak terjadi itu turun. Kemudian selanjutnya, idh nada wa huwa makdhum. Ingatlah ketika dia berdoa sedang dia dalam keadaan marah. Ibnu Abbas, Mujahid,
Dan Suddi menerangkan yakni sementara dia dalam keadaan gundah gulana. Itu maksudnya. Dia dalam keadaan sedih dalam perut ikan paus itu. Lalu Rabbnya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang-orang saleh. Artinya dipilih kembali menjadi seorang roh untuk mendakwakan kaumnya. Berapa waktu itu yang taubat? Ya, setelah Nabi Yunus alaihissalam berdakwah, yang taubat waktu itu lebih dari 100.000. Ya, maka disebutkan dalam surat Sofat, Allah katakan setelah ayat 144-nya, yaitu ayat 145, "Fanabadhnahu bil ara'i wa huwa sakim, fa'ambatna 'alaihi syajaratan min yaqtin, wa arsalnahu ila 100,000 aw yazidun, fa'amanu famatta'nahum ila hin." Kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian kami lemparkan dia ke daratan yang tandus sedang dia dalam keadaan sakit. Kemudian untuk dia kami tumbuhkan sebatang pohon dari jenis labu. Dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih. Sehingga mereka beriman karena itu Oleh karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu tertentu. 100.000 lebih. Gimana senangnya tuh nabinya. Ya. Itu termasuk buah daripada ketaatan dan ketundukan Nabi Yunus dalam mensyukuri nikmat, bersabar dalam menghadapi musibah, dan bertobat ketika dia salah. Tiga-tiganya dilakukan Nabi Yunus. Apa yang pertama dilakukannya? Dia bersyukur atas nikmat Allah. Yang kedua, dia bersabar. Dalam perut ikan paus dia sabar ketika tertimpa musibah. Yang ketiga, dia pun mengakui kesalahannya. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Taubat. Generasi, individu, siapapun yang mampu melakukan tiga hal ini, yakin dia akan bahagia dalam hidup. Dan dia akan tentram. Siapapun dia, mau dia presiden, menteri, rakyat jelata, anggota dewan, anggota apa saja, ya, mereka akan bahagia dengan tiga hal ini. Syukur ketika dapat nikmat, sabar ketika tertimpa musibah. Yang ketiga, bertaubat kepada Allah dikala berbuat salah. Kemudian jadi kita bantu. Imam Ahmad menukil dari Abdullah, maksudnya Abdullah bin Mas'ud, dia bertutur Nabi SAW bersabda, "La yanbaghi li ahadin yaqulu ana khairun min Yunus ibni Matta." Tidak sepatutnya seorang mengatakan aku lebih baik daripada Yunus bin Matta. Hadis tersebut terdapat dalam kitab Sahihain, berasal dari Abu Hurairah. Jadi Yunus bin Matta itu Masya Allah orang yang mulia. Ketika Rasulullah di waktu diusir dari Taif, ada dua musuh beliau memiliki pohon anggur di dekat situ. Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah, adik kakak. Waktu itu kan Rasul diusir dari Taif. Nah, salah satu budak mereka berdua dari orang Ninawa, saya lupa namanya itu. Jadi, nah dua musuh Nabi ini melihat Nabi duduk di bawah pohon anggur, sedang mengusap darah, sedang menarik napas. Karena lelah beliau waktu itu. Saat itu. Maka dua orang ini kasihan kepada Nabi. Padahal mereka berdua yang mengusir Nabi dari Mekah. Dia menyuruh kepada budak mereka, tolong petik setangkai anggur berikan kepada orang itu. Nah budaknya dari Ninawa. Dari Ninawa, negeri Nabi Yunus. Maka orang ini memetik setangkai anggur dan datang kepada Nabi SAW. Singkat cerita dia tawarkan itu. Nabi bertanya, siapa nama engkau? Saya lupa namanya itu. Ya. Kemudian dia memberitahukan namanya. Kamu dari mana? Dari Ninawa. Ketika mendengar itu Rasulullah langsung bercerita tentang Nabi Yunus. Ninawa
negerinya Yunus bin Matta. Lalu orang ini penasaran dengan Rasulullah SAW. Ketika mendengar itu, dia pun teringat kitab Injil yang dia baca, bahwa tidak ada yang tahu cerita Yunus bin Matta seperti ini kecuali seorang nabi dan orang belajar kitab Injil. Maka orang ini pun mencium kening Nabi, cium tangan beliau. Orang Nasrani cium kaki. Ya, waktu itu. Waktu itu Nabi tidak ridho. Orang ini langsung tunduk cium kaki Nabi. Dan dua tuan tadi pun merasa udah gila budak kita ini, disihir lagi sama Muhammad. Dipanggil. Mengadak jadi dia masuk Islam. Hampir masuk Islam orang. Gara-gara Rasulullah cerita tentang apa? Yunus bin Matta dan Ninawa. Dan yang tahu cerita itu ya Rasulullah SAW. Dari mana dia tahu? Dari wahyu. Itu keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Maka di sini beliau mengatakan, jangan kalian merasa bahwa kalian lebih baik daripada Yunus bin Matta. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala bercerita, memberitahukan kepada Nabi SAW tentang sikap kaumnya. Kan tadi udah diceritakan dulu nih, ini teladan nih. Jangan seperti Yunus. Ya kan? Karena yang kau hadapi ini juga orang-orang durhaka. Siapa tahu dengan sabarnya engkau, mereka dapat hidayah. Atau seperti yang Allah inginkan, mereka diazab. Maka diserahkan urusannya kepada Allah. Allah katakan, wa iyakadul ladzina kafaru layuzlikunaka bi absarihim. Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkanmu dengan pandangan mata mereka. Maksudnya mereka hendak menggelincirkanmu. Seperti yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, Mujahid dan yang lainnya. Terkadang ejekan orang itu membuat kita kecil hati, ya enggak? Udah panjangin jenggot, udah naikin celana, sholat 5 waktu di masjid. Kok diejek sih? Waktu saya makan riba, waktu saya jadi renter, tidak ada yang ngejek kayak gini. Ya kan? Apa harus kembali lagi ke sana? Nah, itu masalahnya. Jadi ejekan itu bisa menggelincirkan selain ajakan. Sering saya ungkapkan kepada antum, orang menggelincirkan kita, ini tidak dipakai tadi. Orang menggelincirkan kita itu dengan cara apa? 2, mengajak, mengejek. Ya enggak? Diajak, ayo ikuti kami aja, ente akan aman. Yang penting ente jangan dakwahkan tauhid dan sunnahin. Dan ajak jamaah-jamaahnya biar ikut kita coblos nomor sekian. Itu ajakan namanya. Ya. Atau ketika kita tidak mau, diejek. Sekarang gampang mengejek kita. Media sosial, dibully, di ini. Sehingga orang takut lagi mengaji. Ah, kamu ngaji ah. Nanti dicap apa? Wahaboy. Ya kan? Itu cara. Maka Rasulullah SAW diperlakukan lebih kejam daripada itu. Kenapa dikatakan lebih kejam? Karena mereka tahu Nabi ini jujur, orang baik, orang keturunan baik-baik, tidak pernah zina, tidak pernah minum khamr, tidak pernah berjudi. Jangan kata berjudi. Ya. Untuk mendengarkan acara nyanyi dan musik di acara nikah saja Rasulullah SAW ditidurkan oleh Allah. Ya, tidak mendengar apa-apa. Kemudian arti dengan mata mereka, artinya mereka dengki kepadamu disebabkan kebencian mereka terhadapmu. Seandainya bukan karena perlindungan dan pemeliharaan Allah pada dirimu dari mereka, pasti engkau tidak selamat. Di dalam ayat terdapat dalil yang menunjukkan bahwa sorotan dan pengaruh mata benar-benar nyata adanya atas perintah Allah. Ini penyakit ain. Penyakit apa? Ain. Makanya orang bisa menyesatkan orang dengan apa? Pandangan mata. Ya, apalagi dia punya karismatik. Karismatik. Sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa hadis dan yang dinukilkan dari jalur yang banyak lagi beragam. Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda,
al-ainu haqqun walau kana syai'un sabaqa al-qadar sabaqatil ainu wa idas tughsiltum faghsilu wa idas tughsiltum faghsilu. Pengaruh mata jahat itu adalah benar adanya. Andai kata ada suatu yang bisa mendahului takdir, niscaya ain itu yang akan mendahuluinya. Apabila kamu diminta untuk mandi, maka mandilah. Ini dianjurkan ruqyah dengan air mandi. Ada athar menyebutkan pakai daun bidara. Diriwayatkan sendiri oleh Imam Muslim tanpa dinukilkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas. Dia berkata, Rasulullah SAW pernah melindungi Hasan dan Husain dengan mengucapkan, U'idhukuma bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Ini doa yang kita panjatkan buat anak-anak kita. Juga untuk istri kita, bagi kita laki-laki. Ya. Kalau ini untuk kedua orang, Hasan dan Husain, kita ganti aja kata gantinya. Kuma, kalau anak kita banyak, kum. U'idhukum. Kalau anak kita perempuan semuanya, u'idhukunna. Ya. Yang dirubah ini aja, kata ganti. Atau kita mau agar istri kita terlindungi dari ain, kita baca, u'idhuki. U'idhuki bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Ya. Aku memperlindungkan kalian dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setiap syaitan, hewan berbisa, dan dari setiap pandangan mata yang jahat. Sekarang banyak, waliyadzubillah, semoga Allah melindungi anak-anak kita dari penculikan anak. Kenapa bisa penculikan anak? Padahal mereka tahu itu bukan bapak ibu mereka. Kena apa itu? Kena ain. Kena ain. Ain itu kan bisa dengan rayuan, dengan mainan, dan seterusnya. Beliau juga bersabda, demikianlah Ibrahim melindungi Ishak dan Ismail alaihissalam dahulu. Jadi Rasulullah SAW mengikuti jejak kakeknya, yaitu Ibrahim alaihissalam. Taib, ini hadis-hadis tentang yang dibicarakan. Hadis Abu Umamah As'ad ibnu Sahal bin Hunayf. Beliau mengatakan, ini riwayat Ibnu Majah, lihat di ringkasannya, ringkas. Aku tidak pernah melihat seperti hari ini dan tidak juga kulit yang tersembunyi. Belum sempat melangkahkan kakinya, dia sudah di bawah menghadap Rasulullah SAW. Sahal ibnu Hunayf, dan ketika itu dia tengah mandi, maka dia menyatakan, aku tidak pernah melihat seperti hari ini dan tidak juga kulit yang tersembunyi. Belum sempat melangkahkan kakinya, dia sudah dibawa menghadap Rasulullah SAW. Selanjutnya dikatakan kepada beliau, dia melihat Sahal menderita epilepsi. Apa epilepsi? Oh, yang pingsan kejang-kejang itu. Siapakah yang kalian tuduh berbuat itu? Mereka menjawab, Amir bin Rabi'ah. Beliau menanggapi, atas dasar apa salah seorang di antara kalian membunuh saudaranya? Jika salah seorang di antara kalian melihat dari saudaranya sesuatu yang menakjubkan dirinya, maka hendaklah dia berdoa memohon berkah untuknya. Maka disebut barakallahu fiik. Seberapa? Meminta keberkahan. Adapun masya Allah tabarakallah untuk kita sendiri. Kalau untuk orang lain, barakallahu fi malika, wa barakallahu fi auladika, wa barakallahu fi apa aja yang menakjubkan kita. Fi baitika. Misalnya kita lihat rumah orang, oh, bagus rumahnya, barakallahu fi baitika. Ya. Kemudian beliau pun meminta dibawakan air. Selanjutnya beliau memerintahkan Amir untuk berwudu dan membasuh wajah. Lalu kedua tangan sampai ke siku, lutut serta bagian dalam kainnya.
dan beliau juga menyuruh supaya menyiramkan air di sekujur tubuhnya. Sufyan bercerita, Ma'mar menceritakan dari Az-Zuhri, beliau lantas menyuruhnya untuk membalik bejana dari belakangnya. Artinya setelah selesai air itu udah dibalik bejana itu. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Nasa'i dari Sufyan bin Uyainah dan Malik bin Anas, dan keduanya dari Az-Zuhri, serta dari hadis Sufyan bin Uyainah juga dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Abu Umamah. Dan membalikkan bejana dari belakangnya. Jadi hadis ini banyak yang meriwayatkannya. Kemudian hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, di hadis tadi, di antara faedahnya kalau kena ain, kalau kita ketemu orang, ain itu bisa saja datang dari kita, bukan dari orang jahat saja. Dan kita bisa saja membunuh orang dengan kalimat kita. Mengatakan ente ini ganteng sekali. Kamu ini cantik sekali. Itu bisa saja kita membunuhnya dengan kata itu. Ya, maka disebutkan doakan keberkahan buatnya. Kemudian Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dia berkata, Rasulullah SAW biasa berlindung dari mata-mata jin dan mata-mata manusia. Setelah turun surat Al-Mu'awwidhatain, beliau berpegang pada keduanya serta meninggalkan yang lainnya. Artinya membaca kedua surat itu. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin annas. Qul a'udzu birabbil falaq sudah kita bahas sebelumnya, di antara faedah yang terdapat padanya untuk berlindung dari musuh eksternal. Qul a'udzu birabbin nas untuk berlindung dari musuh internal. Karena kita punya dua musuh, eksternal dan internal. Kedua surat itu adalah surat untuk mohon perlindungan darinya. Hadis lain dari Abu Sa'id. Dari Abu Sa'id, Jibril mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia bertanya, apakah engkau merasa sakit wahai Muhammad? Beliau sallallahu alaihi wasallam jawab, ya. Jibril berkata, Bismillahi arqik min kulli syai'in yu'dhik wa min syarri kulli nafsin wa 'ainin yashfika bismillahi arqika. Ini doa ruqyah. Doa apa? Ruqyah. Boleh juga doa ini dibaca di air. Kalau air itu dipercikan kepada orang yang terkena. Boleh. Seperti disebutkan dalam hadis yang riwayat derajatnya hasan. Tapi jangan dikumur-kumur kemudian disembur. Ya, nanti kacangnya malah nempel di muka orang. Ada kacang Pak Ustadz. Bekas makan martabak kacang tadi malam. Jadi dipercikan, ambil air percikan. Dengan menyebut nama Allah, aku akan meruqyahmu dari segala sesuatu mengganggumu, dari kejahatan setiap jiwa, dan dari mata yang hasad. Mudah-mudahan Allah akan menyembuhkanmu. Dengan menyebut nama Allah, aku meruqyahmu. Nah, itu dia cara baca doa. Ruqyah itu baca kalimat wahyu, Al-Quran dan hadis. Dan juga kalimat-kalimat motivasi. Termasuk meruqyah orang. Ya. Maka jangan buat orang itu takut. Sugesti itu buat orang takut. Antum dengar ada orang asam lambung. Oh iya, kemarin tuh tetangga saya asam lambungnya mati. Ya, demam orang itu. Bisa panas badannya. Kasih motivasi. Oh, asam lambung. Itu biasanya itu karena selaputnya itu agak rusak tuh. Iya. Maka obati dengan obat ini. Saya lihat di kampung saya itu orang-orang obati kayak gini nih. Sembuh. Itu orang akan termotivasi. Sugesti. Menyemangati itu namanya sugesti. Iya. Sugesti. Orang itu bisa sehat dengan itu. Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Itu termasuk ruqyah. Walakin yu'jibunil fa'lu, kata Nabi. Tapi yang buat aku senang itu adalah sugesti baik. Itu. Quran, hadis, berikan sugesti. Ya. Kopi untuk menghilangkan ngantuk. Kemudian hadis Abu Hurairah tentang ain juga. Innal aina haqqun. Tadi sudah disebutkan.
sungguhnya penyakit itu benar adanya. Dan ain itu bisa datang dari orang jahat, bisa datang dari kalimat orang baik yang takjub dengan kita. Dan bahkan yang berbahaya adalah kalau ain itu datang dari orang alim. Karena dia lupa menyebut apa? Pujian dan keberkahan. Sebagian mengatakan menyebut Masya Allah, tapi ada sebagian ulama mengatakan Masya Allah itu untuk diri kita dan keluarga. Misalnya kita lihat anak kita pintar, Masya Allah, Tabarakallah gitu. Kalau untuk orang lain, Barakallahu fi malika, fi jasadika, fi jismika, fi wajhika, atau yang lain. Atau fi ilmika. Hadis Aisyah, Ibnu Majah menukilkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW pernah menyuruhnya untuk meruqyah diri dari ain. Itu menunjukkan bahwa boleh meruqyah diri sendiri. Boleh nggak meruqyah diri? Boleh. Terkena ain kita ruqyah. Kadang ain itu datang dari diri kita, orang dekat kita, atau orang lain. Kayaknya banyak sekali bayi-bayi itu sering sakit, ya enggak? Karena bayi itu menjadi sasaran pujian. Ya, bayi hitam aja lucu kelihatannya. Lucunya ini anak siapa? Padahal itu ada ibunya di sampingnya. Anak siapa? Padahal ibunya itu adalah kakak kandungnya sendiri. Itu menunjukkan bahwa orang itu suka dengan anak kecil. Sering nggak lihat anak kecil sakit? Sering. Maka diruqyah. Diruqyah. Anak-anak itu. Wa yaquluna innahu lamajnun. Ini tadi sudah lewat pembahasan ain. Ada beberapa hal yang perlu kita ambil faedah dari hadis-hadis, dari semua hadis. Pertama, ain itu benar adanya. Bisa datang dari orang baik atau orang jahat. Yang kedua, ain itu bisa mencelakakan orang yang terkena ain. Maka solusinya kita kalau takjub dengan sesuatu atau dengan seorang, jangan lupa minta keberkahan buat orang itu. Kemudian yang ketiga, kalau sudah kena ain, ruqyah. Entah diruqyah oleh orang atau diri sendiri. Ruqyah dengan ayat-ayat Allah dan hadis Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, anak-anak kecil itu banyak, yang keempat, anak-anak kecil atau orang-orang yang memiliki kelebihan biasanya jadi sasaran ain. Jadi sasaran apa? Ain. Makanya ibu-ibu, ya, anak-anak jangan terlalu banyak memajang foto di media sosial. Apalagi anak-anaknya cantik, masih imut-imut, kecil, gagah, puji oleh orang hampir 1000 yang nonton, puji semuanya. Kalau kena ain mereka 1000 gimana cara ruqyahnya? Ayo, nyesal nanti. Maka jangan terlalu ambisi terhadap mencari followers, mencari subscribe, jangan terlalu ambisi. Ingat ini mudarat terkena ain. Ya. Kemudian selanjutnya firman Allah berikutnya, wa yaquluna innahu lamajnun. Sesungguhnya Muhammad, mereka mengatakan sesungguhnya Muhammad itu benar-benar orang gila. Nah, dari dulu orang yang membawa sunnah itu dianggap apa? Gila. Tapi dianggap bukan gila beneran. Kalau gila benernya ya gila. Wali majudub misalnya gitu kan. Itu memang gila. Tidak bisa dikatakan di atas kebenaran. Ini orang normal dikatakan gila. Padahal dia membawa apa? Kebenaran. Makanya orang-orang yang mengajak kepada tauhid, mengajak kepada persatuan di atas sunnah, mengajak untuk taat kepada penguasa, mengajak untuk berilmu dan faqih, itu dianggap gila. Dan saya ingat nasihat orang tua kami dulu waktu kecil. Nah, jangan terlalu dalam belajar agama. Kenapa? Bisa gila. Dengar kan? Mungkin ada sisi baiknya mereka katakan itu. Kalau dirinci. Tapi ada sisi yang tidak benarnya. Kalau agama kita pelajari benar gimana? Nggak gila kan? Mana ada? Dari tadi saya pukul-pukul gelas gitu. Atau antum joget-joget acak-acak buku. Kayak orang yang zikir sambil pingsan-pingsan itu. Nggak ada. Yang membuat orang gila itu kalau salah paham agama. Pasti gila. Ima gila hilang akalnya. Atau gila pemahamannya. Tapi Muhammad SAW beliau hanya tertuduh. Demikian juga pengikutnya. Mereka mengatakan
Mereka berusaha melancarkan serangan melalui mata-mata mereka serta menyakiti hati beliau dengan lidah mereka. Dengan mata mereka lancarkan serangan, dengan lidah mereka lakukan apa? Serangan juga. Menghina. Seraya mengatakan bahwa beliau itu tidak waras, yaitu disebabkan kedatangannya dengan membawa Al-Quran. Gara-gara ini banyak orang masuk Islam juga karena Rasulullah sabar. Di antara yang masuk Islam adalah tukang ruqyah. Namanya Dimat Al-Azdi. Tukang ruqyah di zaman Nabi SAW. Dan ini diriwayatkan Imam Bukhari. Dan kisahnya menakjubkan. Dan banyak faedah tentang itu kalau kita baca kisahnya. Di mana dia datang bertemu dengan pembesar-pembesar Quraisy. Dan dia orang penting. Tukang pengobat alternatif itu orang penting. Kapanpun dan dimanapun. Dan dikenal orang. Sampai sekarang iya enggak? Iya. Para tidak normal itu. Jadi begitu dia ketemu dengan orang-orang, Dimat, jangan dekati Muhammad. Dia itu majnun. Majnun itu orang yang kerasukan jin. Kata Dimat, kan aku ahli ruqyah. Aku yang ke ruqyah Muhammad. Datang dia di depan Nabi SAW. Ya Muhammad, apa benar tentang dirimu apa yang diceritakan orang? Nabi tidak nanggapin, karena ini orang jahil. Beliau malah memuji Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kata Dimat, bagus sekali ucapanmu. Ini bukan ucapan orang gila. Tolong diulangi sekali lagi. Nabi mengatakan innal hamdalillah, diminta. Nabi pun melayaninya. Nabi tidak mengatakan kamu tuli. Enggak begitu. Beliau ulangi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Karena dia orang Arab dan tahu kefasihan bahasa Arab, dia takjub dengan kalimat itu. Ketika Rasulullah mengulanginya kalau salah 3 kali, beliau katakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Masuk Islam. Gara-gara apa tuh? Berita tentang Muhammad gila. Maka hari ini kalau antum dipanggil Wahaboy, udah biarkan aja. Ya. Wahaboy, Wahabi, apalah gitu. Biarkan saja. Orang akan penasaran. Gimana sih apa yang dilakukan oleh orang-orang Wahabi ini? Apa benar mereka mengajak menumpahkan darah untuk menghancurkan kehormatan dan seterusnya? Biarkan saja. Kalau mereka hadir, tidak usah disinggung. Ini orang-orang hadir akan saya singgung nih. Ketika antum singgung dia lari. Maka ajarkan saja yang benar. Biar hati kecilnya yang di dalamnya ada naluri yang akan menilainya. Abu Jahal saja bisa menilai Rasulullah dengan nalurinya. Kalau dia tidak egois. Dia hanya egois. Di suku Bani Hashim naik kuda. Kami naik kuda. Mereka naik onta, kami naik onta. Mereka punya kuasa, kami punya kuasa. Masa mereka punya nabi, kami tidak punya nabi? Egois namanya itu. Ya. Tapi naluri dia tidak bisa dia bohongi. Maka kita sampaikan saja kebenaran. Sebagai Nabi dituduh gila tadi. Dimat Al-Azdi malah masuk Islam bukan karena dibantah. Tapi karena Nabi menyampaikan ini loh kalimat orang gila itu. Ini loh yang dikatakan orang gila tersebut. Maka kita katakan hari ini. Inilah yang kami sampaikan si Wahaboy ini. Ini dia. Wahyu Allah yang ditafsirkan Ibnu Katsir atau kitab Tauhid. Ini nih kami sampaikan. Biarkan hati naluri mereka yang menilai. Karena orang-orang membenci kita itu mereka juga punya doa. Yang bisa mengalihkan hati mereka dari kesesatan kepada hidayah. Setelah dijelaskan apa doa mereka? Allahumma arinal haqqa haqqan farzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan farzuqna ijtinabah. Dimat Al-Azdi tidak pernah doa demikian tapi dapat hidayah. Siapa tahu teman-teman kita yang sekarang muslim yang lagi menghina kita dengan doa tersebut dengan penjelasan masuk Islam. Apa? Mengikuti sunnah. Udah, tidak usah terlalu baper kita. Biar mereka yang baper, jangan kita. Kan saya sudah katakan tadi, kita yang mengajak jangan mau dimengerti oleh orang. Tapi kita harus mengerti orang lain. Dan itu dilakukan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi baperan waktu itu, udahlah saya tidak mau jadi Nabi dan Rasul. Bisa aja begitu. Tapi beliau sabar. Sabar. Ya. Sabar. Maka Rasulullah SAW jadi teladan. Tapi kesabaran Nabi SAW dia tetap menjalankan hak dia sebagai muslim. Sebagai manusia. Manusia biasa. Tidak berlebihan di dalam menanggapi hal-hal seperti tadi. Beliau tetap tawakal kepada Allah. Artinya dia tetap meminta pertolongan Allah. Kemudian Allah pun memberitahukan wa ma huwa illa dzikrul lil alamin dan Al-Qur'an itu tidak lain hanyalah
peringatan untuk seluruh alam semesta. Sekarang di mana kita berada pasti ada Quran, ya enggak? Mungkin ada di antara antum yang pernah jalan keliling dunia, saya yakin di tempat antum ada Qurannya. Buktinya di Swedia ada Quran yang mereka bakar. Ya kan? Quran tetap ada. Tenang, itu akan berikan peringatan bagi mereka. Siapa tahu si pembakar Quran itu malah dia yang masuk Islam nantinya. Tidak ada yang tahu. Ya, tidak ada yang tahu. Atau dia pun menemui ajalnya dengan diazab oleh Allah. Maka ingat, Quran tidak akan pernah hilang di muka bumi. Sebagaimana agama ini tidak akan pernah hilang di muka bumi. Tapi kita takut agama itu hilang dari dada kita. Itu yang kita takutkan. Usaha mereka untuk melenyapkan Islam tidak mungkin. Kalau Islam ini bisa lenyap, maka di perang Khandaq kaum muslimin tidak akan ada sampai hari ini. Kenapa? Karena perang Khandaq lebih dahsyat daripada perang Uhud. Dan kaum muslimin posisinya diserang dalam kota. Posisi mereka lagi lemah. Mati pahlawannya banyak sekali di perang Uhud. Yang tersisa waktu perang Khandaq itu lukanya belum kering. Maka Abu Bakar melihat bagaimana lukanya Tolha bin Ubaidillah masih basah waktu gali parit. Karena Tolha buka baju, lukanya yang basah itu masih kelihatan berdarah. Abu Bakar memperhatikan dan dia nangis. Tapi kondisi mereka tetap dijaga oleh Allah. Sampai hari ini agama Nabi masih ada nggak? Masih. Maka sekali lagi jangan takut agamanya hilang. Tapi yang ditakuti oleh kita adalah kita kehilangan agama itu dari dada kita. Agama itu tetap ada. Tetap ada. Sekiranya semua orang murtad, Allah ganti orang lain untuk memeluk agama itu. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa yatillahu biqaumin. Wahai orang-orang yang beriman, siapa di antara kamu yang murtad dari agama Allah, Allah akan ganti dengan satu kaum yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah akan mencintai mereka, mereka juga cinta kepada Allah. Maka Al-Quran tetap akan ada sebagai peringatan untuk seluruh alam dan agama ini tetap akan tersebar. Walaupun sampai ke Korea Utara. Kenapa sebut Korea Utara? Karena itu negara yang tidak bisa bebas. Apalah nama negara itu? Negara komunis terkuat. Ada nggak orang Islam sana? Ada nggak Qurannya? Ada. Mungkin mereka lebih lancar bahasa Arabnya dari kita. Sebagiannya. Tayyib, saya kira cukup. Ada pertanyaan silakan. Semoga Allah memberkahi pertemuan kita ini. Dan semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Bagi yang mau bertanya, untuk yang akhwat mohon untuk ditulis di kertas. Untuk yang ikhwan bisa ditanyakan langsung ke Ustadz. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau sholat Tahiyatul Masjid. Ya. Karena waktu, jadi kita hanya membaca Al-Fatihah lalu langsung ruku. Apakah itu dibenarkan? Benar. Jadi kita tidak salah sholatnya. Tidak. Benar sah sholatnya. Baca Al-Fatihah cukup. Baca Al-Fatihah cukup. Sholat Tahiyatul Masjid. Surat selanjutnya sunnah hukumnya. Sunnah sholat. Maka pernah kita bahas waktu di awal suratul Baqarah kan. Entah tahun berapa itu. Rukun sholat, syarat sholat, wajib sholat. Kalau udah tidak ada di sini berarti sisinya sunnah. Termasuk baca setelah imam. Setelah baca Al-Fatihah. Ya, rukun sholat, syarat sholat, wajib sholat. Nah, keluar dari tiga ini hukumnya sunnah. Ustaz, saya mau nanya yang kemarin saya pernah tanyakan, Ustaz. Saya belum paham sedikit. Masalah tasahud, Ustaz. Tasahud kan ada yang jari bergetar, Ustaz, yang Ustaz bilang getar ya. Tapi ada juga yang tidak bergetar Ustaz, gini. Nah, hukumnya gimana, Ustaz? Yang kan banyak orang yang diam begini aja sama yang ada yang gini-gini. Tidak masalah, tidak bergerakan jari pun tidak masalah. Nggak masalah orang. Nggak bergetar nggak apa-apa.
Yang tidak bergetar tidak masalah. Yang menggerakkan jari juga tidak masalah. Tapi gerakannya begini. Yang Anda tahu ya. Iya. Dari praktek murid Syalbani. Begini. Bukan begini kata beliau. Kalau ini bukan gerak namanya. Nah, banyak yang Khafdun begitu. wa raf'un. Oh, Naik turun namanya. Lagian juga kalau kita begini tidak bisa kita lihat ujung jari kita. Karena kita tahiyat itu lihat ujung jari. Ada dua keadaan kita tidak lihat tempat sujud. Ketika kita ini lihat jari begini, atau ketika kita ruku. Itu yang tasawuf awal juga sama begini juga. Sama. Juga. Dari awal. Kalau mau tidak gerakan juga tidak masalah. Dua. Tidak masalah. Ini gerakannya juga sunnah hukumnya. Artinya nggak masalah ya, nggak masalah. Iya. Yang masalah itu adalah ya antum tidak begini kan. Masalah tidak anukan sunnah. Ya. Gini. Atau antum masalahnya pakai jari lain, pakai jari manis atau jari apa. Oke, baik, barakallahu fikum. Ada lagi? Ini ada pertanyaan. Fadhal. Autis. Autis itu dari lahir kalau salah. Iya. Itu kelebihan atau kekurangan. Autis itu adalah kelebihan atau kekurangan. Anak yang memiliki perawatan khusus. Dan biasanya dia di balik kekurangannya ada kelebihannya. Ada kelebihannya yang harus digali oleh orang tuanya dan sabar memang. Ada anak autis kelihatannya anak ini tidak bisa cari makan. Ternyata dia bisa masak. Masakannya dibeli oleh restoran besar. Anda udah temukan dua orang tua ikhwan kita. Satunya di sini di Bogor, satunya di Lebak Bulus sana. Anaknya yang autis, yang perempuan itu kalau bikin roti dijual di rumah makan ayahnya, itu yang paling laku roti buatan dia. Maka kalau dia jamu tamu, dia tidak beli roti, dia tidak beli kue, disuruh anaknya itu yang bikin. Dan enak. Kok saya tahu? Karena saya sering ke rumahnya makan. Kelebihan namanya, maka digali. Tidak perlu merasa aib kalau itu. Itu bukan aib. Ada kelebihan yang Allah berikan. Dan kita juga jangan menganggap remeh orang-orang seperti itu. Yang mau remeh orang-orang seperti itu. Bisa saja mereka lebih baik dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa tanda-tanda orang yang terkena ain? Apakah salah satunya malas untuk beribadah? Mungkin saja. Terkadang kena ain itu bisa membuat orang malas beribadah. Kalau dulunya dia rajin beribadah, kemudian banyak yang memuji. Nah, orang-orang akhirnya tidak tahu kalau pujian mereka membuat dia terkena ain. Ya. Semoga kita berlindung dari ain itu. Termasuk juga dia terkena ain tiba-tiba tingkah lakunya aneh. Makanya bapak-bapak kalau lihat istri antum tiba-tiba minta cerai padahal tidak ada masalah. Tidak ada turun hujan, wala angin, uang belanja diberikan pas bahkan lebih. Pokok minta cerai. Gara-gara TV ini, gara-gara Facebook, gara-gara apa kena ain dia, maka ruqyah. Dia di ruqyah. Kalau orang kena autis, apakah boleh di ruqyah? Boleh-boleh aja untuk ruqyah, tidak masalah. Siapa tahu ada kesembuhan, ada tambahan kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Gak apa-apa kok bacain Quran. Ya, bacain Quran, tidak masalah. Termasuk penyakit ayan juga. Boleh diruqyah. Oleh karena itu wanita hitam yang datang kepada Nabi itu kan diberikan pilihan. Mau aku ruqyah atau kau sabar? Kan dia minta waktu itu. Rasulullah berikan pilihan. Sabar kau dikasih surga. Atau saya bacakan doa ruqyah. Dia milih aku sabar aja. Dia dapat surga. Tapi mintakan kepada Allah supaya ketika aku kesurupan. Jadi aku tidak tersingkap auratku. Di situ tidak terlarang meminta ruqyah, tapi Rasulullah tawarkan. Boleh antum ruqyah. Apalagi dia tidak minta ruqyah aja. Kafaratul yamin itu apa? Kalau untuk sengaja mengucapkan wallahi, apa harus melaksanakan kafaratul yamin? Kafaratul yamin adalah bayar sumpah. Dikasih pilihan. Bebaskan budak atau beri makan 10 orang miskin, 10 orang,
atau beri pakaian 10 orang miskin, atau dia kalimat pilihan. Atau puasa, kalau sudah tidak bisa yang ini baru puasa 3 hari. Ingat ya, kalau tidak bisa salah satu dari 3 itu baru puasa 3 hari. Tapi ingat, sumpah yang mana nih? Tidak semua sumpah yang dibayarkan kafarah. Ya. Sumpah yang dibayarkan kafarah, sumpah yang tidak dibayarkan kafarah itu yang pertama, sumpah karena lagwu, tidak diinginkan sumpah. Ya, dia main-main dengan sumpah. Tidak serius. Yang kedua, sumpah untuk sesuatu yang berlalu, bukan untuk yang akan datang. Contoh, orang dituduh, kamu mencuri ya? Kena CCTV itu. Kamu mencuri kemarin uang di celengan masjid. Dia katakan, demi Allah saya tidak mencuri. Padahal dia benar mencuri. Kalimat demi Allahnya ini untuk membela dirinya telah berlalu, bukan merencanakan sesuatu yang akan datang. Paham nggak? Ini tidak bayar kafarah, tapi dia wajib taubat dan mengembalikan hak orang yang diambil. Wajib taubat karena dia bersumpah untuk sesuatu yang lalu, bukan yang akan datang. Nah, sumpah yang dibayar kafarah, sumpah yang serius untuk merencanakan sesuatu yang akan datang. Kalau dilanggar wajib bayar kafarah tadi. Salah satunya, kalau tidak bisa salah satu, bebaskan budak, beri makan 10 orang miskin, dan juga memberi pakaian orang miskin, maka baru puasa 3 hari berturut-turut. Jelas? Bayar kafarahnya. Namun di sana ada sumpah yang dianjurkan dilanggar, tapi tetap bayar kafarah. Sumpah apa itu? Ketika sumpah itu menghalangi kita dari maslahat di masa depan, atau maslahat buat diri kita atau orang lain. Seperti Abu Bakar bersumpah tidak akan beri nafkah kepada keponakannya karena menyebarkan isu zina buat anaknya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Abu Bakar pernah bersumpah, lalu Allah pun menyuruh dia melanggar sumpahnya dan dia bayar kafarahnya. Kalau sumpah kita menghalangi suatu maslahat di masa depan, maka dilanggar sumpah itu dan bayar kafarah. Contoh yang lebih dekat. Ya, ada pemuda, ya baru SMA kelas 1 lah gitu kan. Dia punya tetangga perempuan SMP kelas 3 atau kelas 2. Dan wajahnya cantik. Dia yang pemuda ini soleh. Kemudian kata bapaknya, mau nggak nikah sama anak tetangga? Demi Allah enggak. Apa tuh antingnya udah 3 di telinganya. 1, 2, 3. Amit-amit mau nikah sama dia kan. Dia sudah bersumpah, demi Allah saya tidak akan menikah dengan wanita itu. Di luar dugaan dia, si akhwat ini malah sekolah di pondok, hafal Quran 30 juz, terus pakai jilbab besar, cadar lagi. Jatuh hatilah si laki-laki tadi. Setelah dia lihat kesolehatan wanita itu, dia ingin mengutarakan, aku mau deh nikah dengan dia. Gimana sumpah tadi? Ya, akhirnya dia harus langgar sumpah itu baru dia boleh menikah. Dan itu dianjurkan karena ada maslahat. Ya, kalau enggak bisa gila dia dengan kesolehan wanita itu. Dan wanita itu pun suka sama dia. Dia tidak mau orang lain menyalipnya, akhirnya dia langgar sumpahnya dan dia mengajukan lamaran, ternyata ditolak. Ya, yang penting kan sudah dia langgar sumpahnya dulu dan dia ingin mencari kemaslahatan. Ya, kita minta supaya dia diterima. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa keutamaan baca surat Al-Kahfi di hari Jumat? Karena akhir-akhir ini ramai dibicarakan bahwa dalil membacanya tidak sahih. Ya, memang hadis itu sebenarnya diperselisihkan tentang keabsahannya. Ya, sebagian besar para asatidzah akhir-akhir ini membahasnya. Kalau mau ya baca aja karena hadis umum. Karena hadis umum. Ya, dan baca secara umum saja. Nah, untuk keluar daripada hal itu. Kalaupun kita memakai hadis dhaif untuk baca surat Al-Fatihah Kahfi itu, apalagi hadisnya diperselisihkan tentang kedudukannya, maka kembali kepada 3 syarat mengamalkan hadis dhaif. Pertama, tidak dhaif sekali.
hadisnya tidak terlalu dhaif dan surat Kahfi tidak terlalu dhaif. Kemudian yang kedua, ada hadis lain yang mendukung keutamaannya. Memang ada hadis umum tentang surat itu. Kemudian yang ketiga, dalam bab fadailul amal, bab keutamaan. Ya, bukan hukum dan bukan akidah. Wallahu a'lam. Coba lihat kembali penjelasan para ustaz tentang itu. Dan saya sudah dengar videonya, sudah dengar keputusan dari beberapa ustaz yang mereka berkumpul di dalam naungan Dewan Fatwa. Ya, wallahu a'lam. Terus ada pertanyaan lain? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Berkaitan sama penyebutan Sayyid itu, bukankah Sayyid itu salah satu dari Asmaul Husna? Dari kayak Ar-Rahman. Termasuk inam, termasuk sifat Allah dan juga nama Sayyid. Syukran. Jazakallah. Jazakumullah khairan. Ada nama yang tak boleh sama sekali dinisbatkan kepada makhluk. Seperti nama Allah, Ar-Rahman, dan Rabb yang disebutkan sendirian tanpa penyandaran. Rabb itu tak boleh. Fulan Rabb, tak boleh. Harus sebut Rabbul Bait, pemilik rumah. Rabb itu. Kecuali Allah saja. Allah huwa Rabb. Tiga nama besar, tak boleh disandarkan, dimiliki oleh selain Allah. Tapi nama yang lain ada yang boleh dimiliki oleh makhluk, tapi tidak menyamakan hakikat. Seperti Rasul dikatakan, wabil mu'minina ra'ufur rahim. Beliau ra'uf rahim. Bukankah ra'uf dan rahim nama Allah? Ya, namanya sama tapi beda sifat. Beda apa? Hakikat. Demikian juga Sayyid. Nama dari nama-nama Allah atau sifat dari sifat Allah Azza wa Jalla. Boleh dinisbatkan kepada orang tapi tidak disamakan hakikatnya. Walaupun yang terbaik dihindari karena Nabi SAW tidak mau dipanggil Sayyid. Rasulullah pernah didatangi oleh orang-orang Quraisy, ya Sayyidana, ya abna Sayyidina, ya khairana wa ya abna khairina. Kata Nabi SAW, ya ayuhan nas qulu biqaulikum wa la yastahwidannakum syaitan, innama ana abdun. Faqulu Abdullah wa Rasuluh. Kata orang-orang Quraisy itu, wahai Sayyid kami, wahai anak Sayyid kami, wahai sebaik-baik kami, wahai anak sebaik-baik kami. Nabi menanggapi, hai manusia silakan kalian ucapkan, terserah kalian mau ucapkan. Tapi jangan sampai setan menipu kalian. Aku ini seorang hamba, katakan saja aku Abdullah wa Rasuluhu. Tapi kata Sayyid tidak terlarang secara mutlak. Kecuali dilarang di dalam sholat. Karena dalam sholat tidak ada lafaz Allahumma salli ala Sayyidina. Gak ada. Yang ada Allahumma salli ala Muhammad. Gak ada Sayyidinanya. Ya, taib. Saya kira cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.